Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan rekayasa perangkat keras. Masih di materi analisis dan perancangan sistem. Materi kita dalam proses analisa dan perancangan sistem yang sekarang itu adalah mengenai flowchart. Nah, jadi kita lihat apa itu flowchart, apa-apa saja simbolnya, seperti apa penggunaannya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita cek berdasarkan pendahuluan, dalam merekayasa hardware, seorang sistem analis juga merancang bagian software. Nah, seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya ketika kita melakukan rekayasa terhadap hardware, kita juga harus lakukan rekayasa terhadap software, di mana software selalu mengikuti perkembangan hardware. Ya, jadi kalau hardware-nya berubah, berarti software-nya juga harus berubah. Nah, pada saat proses rekayasa hardware, kita juga harus merancang di bagian ataupun merekayasa di bagian software. Program yang akan ditanamkan ke dalam perangkat, sehingga perangkat bekerja sebagaimana yang dikehendaki oleh para analisis. Nah, jadi tidak hanya hardware yang kita rekayasa, tapi juga kita harus rekayasa softwarenya ataupun program yang ditanamkan ke dalam perangkatnya. Nah, kalau kita lihat pengertian flowchart, flowchart itu adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam proses pengoperasian. Nah, flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Ya, jadi bisa saja nanti alur yang kita bikin ini bisa kita evaluasi ulang apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Nah, jadi di sini kita mempermudah dengan adanya pembuatan flowchart. Nah, di sini ada pedoman-pedoman dalam membuat flowchart. Yang pertama itu adalah flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan, sama seperti ketika kita menulis biasa. Ya, atas, bawah, kemudian mulai dari kiri ke kanan. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati, dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Nah, jadi di dalam pembuatan flowchart, jangan proses penulisan flowchart ini hanya dimengerti oleh yang mendefinisikan saja. Tapi nanti ketika ada yang orang yang membacanya, dia bingung. Ini flowchart-nya ini seperti apa, gitu. Karena yang hanya dimengerti oleh si pembuatnya. Makanya ketika kita harus membuat flowchart, selain kita juga harus bisa mendefinisikannya ataupun memahaminya, orang yang membaca flowchart kita juga harus bisa memahami isi dari flowchart yang kita buat. Yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Makanya di flowchart itu ada mulai titik start, ada titik end, itu ada mulai, ada selesai. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Nah, jadi harus menggunakan deskripsi kata kerja. Contohnya di sini adalah menghitung kecepatan putar motor misalkan, atau menghitung luas persegi panjang dan lain sebagainya. Nah, itu harus menggunakan kata kerja. Nah, poin yang kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Ya, jadi memang langkah-langkah aktivitas yang akan dilakukan nantinya yang kita tuliskan dalam flowchart itu harus sesuai dengan urutannya. Yang keenam, lingkup dan rank dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Jadi bisa saja nanti ada hal yang memotong aktivitas dalam satu flowchart. Jangan langsung digambarkan di flowchart tersebut, harus digambarkan di flowchart yang lain, sehingga tidak membingungkan ketika si pembaca flowchart nantinya. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah, atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Ya, jadi kalau seandainya percabangannya itu sesuai ataupun berhubungan dengan sistem, bikin konektornya, tentukan konektornya ini harus dilanjutkan nanti di halaman terpisah. Jika tidak, maka pisahkan saja. Jika dia tidak berhubungan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Yang ketujuh, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar, jadi yang sudah ditentukan ataupun yang sudah distandarisasi.
Nah, untuk jenis flowchart itu ada 5 jenis di dalam flowchart. Yang pertama itu ada sistem flowchart, flowchart system. Jadi bagaimana alur sebuah sistem ini. Kemudian ada flowchart dokumen atau flowchart paperwork. Ya, dokumen flowchart itu bagaimana alur dokumen. Ada flowchart skematik, ya skematik flowchart. Ada flowchart program, program flowchart. Kemudian ada flowchart proses, proses flowchart. Jadi ada 5 flowchart yang berbeda jenis. Nah, nanti kita mau bikin flowchart apa, sesuaikan jenisnya. Misalkan kita mau bikin flowchart sistem, maka yang kita gunakan adalah flowchart sistem. Atau kita mendefinisikan alur program, maka yang kita buat adalah flowchart program. Nah, untuk flowchart sistem, kalau kita lihat satu persatu, flowchart sistem merupakan bagian yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Nah, dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Jadi ada sebuah sistem yang bekerja, nah, makanya dibuatkan alurnya tidak dalam bentuk teks dan lain sebagainya, tapi dideskripsikan secara grafik apapun prosedur-prosedur yang terjadi di dalam sistem tersebut. Nah, ini disebut sebagai flowchart system. Nah, ini contohnya. Misalkan ada proses sistemnya mulai dari pesanan pembelian, kemudian ada entry masukkan pesanan pembelian, muncul informasi pesanan pembelian, tentukan jumlah pesanan, laporan jumlah pesanan, keluarkan pesanan. Nah, ini contoh flowchart sistem pemesanan pembelian. Mulai dari proses pesanan pembelian sampai pesanan itu dikeluarkan. Nah, kemudian ada namanya flowchart dokumen. Flowchart paperwork ini menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Flowchart paperwork sering disebut juga dengan flowchart dokumen. Kegunaan utamanya adalah untuk menelusuri alur form dan laporan. Jadi semua yang berkaitan dengan dokumen itu dibuatkan dalam bentuk flowchart dokumen. Ya, jadi alur form dan laporan sebuah sistem dari suatu bagian ke bagian lain. Baik bagaimana alur form dan laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Nah, ketika kita melihat dokumen, ada namanya proses analisa perancang sistem itu ada apa namanya alur sistem informasinya. Nah, itu disebut sebagai flowchart dokumen. Nah, ini contohnya. Jadi mulai dokumen bagaimana sebuah pendaftaran atau sistem pendaftaran calon anggota perpustakaan yang baru. Nah, bagaimana alur flow dokumennya? Mulai dari anggota ngisi formulir, kemudian anggota melakukan pengisian formulir, formulir yang sudah diisi, diserahkan ke bagian administrasi, dan begitu seterusnya sampai nanti ke kepala perpustakaan, dan si anggota mendapatkan kartu anggota. Nah, jadi ini disebut sebagai flowchart dokumen. Ya, atau sebagian mungkin di dalam sistem informasi itu halaman awalnya itu menggambarkan bagaimana alur sistem informasi yang ada sekarang. Ya, ada istilahnya ada ASI, alur sistem informasi. Ya, jadi bagaimana dokumen itu bergerak gitu ya. Dari satu aktor ke aktor yang lainnya atau dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Nah, kemudian ada namanya flowchart skematik. Flowchart skematik ini mirip dengan flowchart sistem yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Cuma flowchart skematik ini bukan hanya menggunakan simbol flowchart standar, tetapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, peripelar, form-form, ataupun peralatan lain yang digunakan di dalam sistem. Flowchart skematik digunakan sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dengan seseorang yang tidak familiar dengan simbol-simbol flowchart yang konvensional. Nah, untuk skematik ini banyak kita jumpai di proses rumah sakit, di bank, dan lain sebagainya. Pemakaian gambar sebagai ganti dari simbol-simbol flowchart akan menghemat waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mempelajari simbol abstrak sebelum dapat mengerti flowchart. Jadi misalkan contohnya ketika kita datang ke rumah sakit, ada gambar orang misalkan datang. Kemudian dia melakukan pendaftaran, dibuat gambar rumah misalkan. Ataupun gambar konter. Daftar, kemudian dia dapat rujukan mau ke dokter mana, kemudian ada gambar dokternya, dan begitu seterusnya sampai si pasien ini mendapatkan obat dari apotek. Nah, jadi digambarkan dalam bentuk gambar orang.
Nah, sebenarnya dia sama dengan flowchart sistem, cuman lebih penggambarannya dilakukan sesuka hati ataupun yang mudah dimengerti oleh orang awam yang tidak paham dengan flowchart. Nah, gambar-gambar ini mengurangi kemungkinan salah pengertian tentang sistem. Hal ini disebabkan oleh ketidakpengertian tentang simbol-simbol yang digunakan. Gambar-gambar juga memudahkan pengamat untuk mengerti segala sesuatu yang dimaksudkan oleh analis, sehingga hasilnya lebih menyenangkan dan tanpa ada salah pengertian. Nah, kemudian ada namanya flowchart program. Flowchart program dihasilkan dari flowchart sistem. Flowchart program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah, program, ataupun prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Flowchart ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Programmer menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Analis sistem menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu prosedur atau operasi. Nah, ini contohnya. Jadi dimulai dari start, ditutup dengan stop atau end, atau mulai atau selesai. Nah, kemudian di dalamnya ada, contohnya di sana ada simbol input, baca data pesanan, ada proses sampai output, cetak jumlah item pesanan. Dan jika ada perulangan, dibikin ya, jika ada tidak, kalau ya langsung berhenti. Nah, kemudian ada flowchart proses. Flowchart proses merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Nah, flowchart proses memiliki 5 simbol khusus. Jadi ada 5 ini, ada operasi, perpindahan atau transportasi dengan tanda panah, inspeksi, tanda bujur sangkar, penundaan, kemudian penyimpanan atau fail. Flowchart proses digunakan oleh perekayasa industrial dalam mempelajari dan mengembangkan proses-proses manufacturing dalam analisis sistem. Flowchart ini digunakan secara efektif untuk menelusuri alur suatu laporan atau form. Nah, ini kita contohkan sebuah prosedur pembelian yang dilakukan oleh sebuah industrial gitu ya. Nah, contohnya di sini rincian metodenya itu adalah Departemen Pembelian mengetik pesanan penjumlahan pesanan ini merupakan form dengan 4 tembusan atau kopi. Maka mode operasinya adalah lingkaran. Kemudian Departemen Pembelian menyimpan kopi keempat sebagai referensi. Kemudian dilanjut ke bagian dokumen misalkan. Nah, kemudian alurnya lagi pabrik menerima kopi K1. Nah, begitu seterusnya. Ya, jadi 5 flowchart, 5 simbolnya tetap ada, tinggal mengurutkan langkah-langkahnya itu kemana, alurnya per rincian metode. Nah, simbol-simbol flowchart. Simbol flowchart yang biasanya dipakai adalah simbol flowchart standar yang dikeluarkan oleh ANSI dan ISO. Nah, ini simbolnya. Untuk input-output itu dalam bentuk jajaran jenjang. Jadi input dia sama, outputnya juga seperti itu. Jadi artinya itu adalah mempresentasikan input, data, atau output data yang diproses atau informasi. Nah, contohnya di sini ada baca jam dan tarif upah gitu ya. Kemudian ada proses, mempresentasikan operasi. Apapun operasinya dibuat dalam bentuk bujur sangkar ataupun persegi panjang. Jadi proses perhitungan dilakukan di sana. Kemudian ada konektor, penghubung. Jadi alurnya kemana, masuk atau keluar. Ya, kemudian ada anak panah, itu mempresentasikan alurnya kemana, arahnya. Kemudian ada keputusan. Keputusan dalam program itu apakah iya kurang lebih sama dengan gitu ya, atau iya tidak gitu ya, percabangan gitu. Ataupun decision. Ada lagi rincian operasi berada di tempat lain, hitung akar pangkat 2, jadi dilakukan di tempat lain. Ada pemberian harga awal, preparation ataupun inisialisasi. Kalau kita biasanya di sistem komputer melakukan proses inisialisasi. Nah, kalau ataupun ketika kita bikin program untuk proses perhitungan, di sini dilakukan proses pemberian angka untuk variabel. Ya, kita deklarasikan variabel. Nah, menggunakan simbol preparation ini. Begitupun untuk dokumen, magnetic tape, magnetic disk, penjelasan, terminal point, sampai ke proses manual operasi. Nah, operasi ada 2 tadi, ketika tanda bujur sangkar ataupun persegi panjang itu melakukan mode operasi secara komputerisasi, sedangkan mode operasi manualnya ini seperti trapesium. Ya, simbolnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu simbol-simbol standar untuk flowchart. Nah, jadi untuk pertemuan ini selesainya di sini. Tugas Anda itu adalah mulai menyiapkan
ataupun sudah ACC judulnya. Ya, bagi yang sudah ACC judulnya untuk rekayasa perangkat keras silakan dilanjut untuk penulisan bab 1. Jika masih belum, usahakan segera mungkin ajukan judulnya via Japri Japri WA. Nah, ketika sudah oke judulnya baru dibuatkan bab 1 minggu depan ataupun hari Rabu depan. Itu kira-kira tanggal bentar. Ya, berarti hari Rabu depan tanggal 4 masing-masingnya sudah harus presentasi dari bab 1 untuk rekayasa perangkat kerasnya. Ya, jadi minggu depan kita pertemuannya Zoom meeting. Nanti masing-masing harus menyiapkan presentasi untuk pengerjaan proyek rekayasa perangkat kerasnya. Nah, di tanggal 4. Nah, jadi sebelum itu usahakan judulnya sudah oke, kemudian sudah menuliskan bab 1 tentang sistem yang akan mau direkayasa. Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika ada pertanyaan silakan lakukan lewat grup WA ataupun Japri. Jangan lupa absensinya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.